Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Alhamdulillah pada kesempatan ini, kesempatan pertama ya, Bapak bisa bertemu dengan kalian meskipun dengan metode pembelajaran daring atau dalam jaringan. Pada kesempatan ini, Bapak diberi tugas oleh SMP Negeri 2 Samarang untuk mengajar matematika di kelas kalian. Sebelum ke pembelajaran, Bapak sedikit informasikan mengenai profil Bapak. Nah, di sini ada foto Bapak. Ganteng ya? Bapak di sini mengajar kelas 7 di kelas 7 IJK. Semoga kita bisa bekerja sama dengan baik ya. Nah, di sini untuk materi pembelajaran matematika di kelas 7 semester 1, pertama ada 4 bab yang harus kalian pahami. Pertama, bilangan bulat. Kedua, pecahan. Ketiga, bentuk aljabar. Keempat, persamaan dan pertidaksamaan satu variabel. Di sini Bapak tekankan sedikit. Bilangan bulat. Kenapa bilangan bulat diajarkan di SMP pertama kali? Karena kita ketahui bilangan bulat itu adalah materi yang sangat penting. Di materi apapun, bilangan bulat operasi hitungnya selalu ada, baik itu penjumlahan, pengurangan, perkalian, ataupun pembagian. Selalu ada materi kelas 7, 8, 9, bahkan SMA ataupun kuliah sekalipun. Jadi, mau tidak mau, materi bilangan bulat harus kalian pahami dengan sebaik-baiknya. Ya. Nah, di sini dalam bilangan bulat kita akan mempelajari pertama operasi bilangan bulat. Operasi bilangan bulat itu ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, bahkan nanti ada operasi hitung campuran. Nah, di sini kita akan pelajari dulu pertama tentang operasi penjumlahan. Penjumlahan bilangan bulat dapat diselesaikan menggunakan garis bilangan. Bilangan bulat positif sepadan dengan langkah ke arah kanan dan bilangan bulat negatif sepadan dengan langkah ke arah kiri. Supaya lebih mudah, Bapak ilustrasikan dengan menggunakan garis bilangan. Nah, di sini tadi kan dijelaskan bilangan positif itu sepadan dengan arah kanan, bilangan negatif sepadan dengan arah kiri. Kita lihat garis bilangan pertama dimulai dari angka 0. Penjumlahan di sini Bapak contohkan 2 tambah 5. Dari 0, 2 langkah ke kanan, berhenti di angka 2. Dan selanjutnya diteruskan 5 langkah, tapi bukan dari 0 lagi, dilanjutkan dari angka 2. Sehingga kalau ditarik anak panah dari 0 ke 2, kemudian dilanjutkan dari 5 ke kanan, maka hasilnya itu berhenti di angka 7 anak panahnya. Itulah ilustrasi penjumlahan dengan menggunakan garis bilangan. Nah, di sini jika A dan B adalah bilangan bulat, maka penjumlahan yang melibatkan bilangan bulat A, B atau negatif A dan negatif B dapat dilakukan sebagai berikut. A tambah B sama dengan B tambah A, negatif A tambah negatif B bisa dibuat negatif A tambah B dalam kurung A tambah B negatif sama dengan A kurang B sama dengan negatif B tambah A jika A lebih besar dari B. 4. A tambah negatif B sama dengan negatif B tambah A sama dengan 0 jika A sama dengan B. 5. A tambah negatif B sama dengan negatif B kurang A dalam kurung jika A kurang dari B. Inverse itu lawan suatu bilangan. Laki-laki lawannya perempuan, siang lawannya malam. Bilangan bulat pun ada. Jadi di sini
Kalau inverse itu contoh, 1 itu punya lawan, siapa? Negatif 1. 2 juga punya lawan, negatif 2. Negatif 5 punya lawan, siapa? Ya 5. 100 punya lawan, negatif 100. 1000 punya lawan, negatif 1000. Itu maksud dari inverse. Sifat penjumlahan. Pertama, ketertutupan. Kedua, komutatif. Ketiga, asosiatif. Dan unsur identitas. Ada 4 ya sifatnya. Nanti untuk sifat-sifatnya bisa kalian perdalam nanti. Ada 4 sifat. Operasi pengurangan. Nah, di sini Bapak gambarkan kembali dengan menggunakan garis bilangan. Contoh 8 kurang 4. Tetap menggambar garis bilangan selalu dimulai dari angka 0. 8 itu positif, arahnya pasti ke kanan kan tadi ya. 8 positif, arahnya ke kanan. Ya, udah 8 langkah berhenti di angka 8 kurang 4 karena di sini negatif. Tadi dijelaskan negatif itu sepadan ke arah kiri. Diteruskan dari 8 ke arah kiri berarti mundur 4 langkah. Sehingga berhenti di angka 4. Maka hasilnya itu adalah 4. Jadi 8 kurang 4 itu sama dengan 4. Itu gambaran dengan menggunakan garis bilangan. Pengurangan 2 bilangan. Jika A dan B adalah bilangan bulat, maka pengurangan yang melibatkan bilangan bulat A, B, negatif A, dan negatif B dapat dilakukan sebagai berikut. Itu adalah 4 kejadian yang mungkin jika terjadi 2 bilangan pengurangan. A kurang B sama dengan A tambah negatif B. A kurang negatif B sama dengan A tambah B. Negatif A kurang negatif B sama dengan negatif A tambah B. Negatif A kurang B sama dengan negatif A tambah negatif B sama dengan negatif dalam kurung A tambah B. Ya, itu. Sifat pengurangan. Pertama itu ketertutupan. Kedua, komutatif. Di sini komutatif, jika A dan B sembarang bilangan bulat, maka tidak berlaku. Jadi pada pengurangan tidak berlaku sifat sifat komutatif. Bapak contohkan A kurang B sama dengan B kurang A. 14 kurang 9. Itu kan hasilnya 5. Tidak sama dengan 9 kurang 14. 9 kurang 4 nilainya adalah negatif 5. Jadi hasilnya tidak sama. Jadi pada pengurangan tidak berlaku sifat komutatif. Asosiatif atau pertukaran. Ditukar-tukar posisinya dari ruas kiri ke ruas kanan. Itu tidak berlaku pada asosiatif. Operasi perkalian. Nah, di sini operasi perkalian kita ketahui pada sekolah dasar perkalian merupakan penjumlahan berulang. Sehingga dapat kita jabarkan 5 kali 3 itu kan 5 tambah 5 tambah 5 tambah 5 tambah 5 sebanyak 5 kali. Hasilnya 15 dan seterusnya. Di sini Bapak buatkan tabelnya. 5 kali 5 itu 25. Negatif 5 kali negatif 5 itu juga 25. Negatif 4 kali negatif 4 16. 4 kali 4 juga sama 16. Artinya pada perkalian ada sifat ketika 2 bilangan positif dikalikan hasilnya selalu positif. 2 bilangan negatif dikalikan hasilnya selalu positif. Sedangkan ketika satu bilangan positif dikalikan dengan bilangan yang lain nilainya negatif, hasilnya selalu negatif. Itu merupakan sifat perkalian pada bilangan bulat. Sekali lagi, perkalian 2 jumlah bilangan yang sama hasilnya positif. Perkalian 2 bilangan yang berbeda hasilnya negatif. Itu untuk
sifat perkalian bilangan bulat. Sifatnya ada ketertutupan, komutatif. Jadi pada perkalian komutatif itu berlaku seperti halnya penjumlahan. Jadi A kali B sama dengan B kali A. Misal 2 kali 3 6, hasilnya selalu sama. 3 kali 2 tetap sama, hasilnya 6. Asosiatif, pertukaran dan distributif atau penyebaran. Unsur identitas. Di sini identitasnya itu apa itu maksud dari identitas? Perkalian satu bilangan bulat dengan satu atau sebaliknya akan menghasilkan bilangan itu sendiri. Untuk setiap bilangan bulat A sembarang berlaku A. Misalkan unsur identitas di sini adalah 1. Setiap bilangan apapun dikalikan 1, hasilnya tetap bilangan itu sendiri. Misal 10 kali 1 hasilnya 10. 1000 kali 1 hasilnya tetap 1000. Negatif 100 kali 1000 hasilnya tetap negatif 100. Itu unsur identitas. Bilangan 0 atau bilangan netral di sini. Setiap bilangan yang dikalikan 0 hasilnya itu selalu 0. Itu adalah sifat dari perkalian. Operasi pembagian di sini, operasi pembagian. Pembagian bilangan bulat diartikan sebagai operasi kebalikan dari perkalian. Jadi pembagian itu kebalikan dari perkalian. Nah, di sini ada unsur yang harus kalian pahami. Pertama, untuk A dan B berlainan tanda. Dan C adalah bilangan bulat negatif. A dan B bertanda sama. C adalah bilangan bulat positif. Maksudnya di sini, jadi ketika ada perkalian yang berlainan tanda atau negatif dengan positif, hasilnya pasti negatif. Dan untuk pembagian, pembagian ya. Untuk pembagian yang bertanda sama, misalkan negatif dengan negatif, pasti hasilnya itu positif. Contoh, 4 bagi 4, itu positif keduanya. Hasilnya 1. Positif kan? Negatif 4 bagi negatif 4, itu tetap hasilnya adalah 1. Itu untuk pembagian. Untuk A sama dengan 0, maka C sama dengan 0. Itu unsur identitas ya. Jadi setiap bilangan yang dibagikan dengan unsur identitas, hasilnya bilangan itu sendiri. Nah, di sini sifat pembagian, ketertutupan, komutatif. Pada sifat pembagian, ketertutupan itu tidak memenuhi. Komutatif juga tidak berlaku. Asosiatif di sini tidak berlaku pada sifat asosiatif. Nah, di sini ya. Operasi campuran. Nah, di sini maksud dari operasi campuran adalah permasalahan yang mungkin selalu kita jumpai. Karena apa? Pada operasi hitung campuran, semua operasi hitung digabungkan permasalahannya. Kali, ada tambah, ada kurang. Tapi kita harus mengetahui apa saja hal-hal yang harus didahulukan, yang diprioritaskan. Pertama yang diprioritaskan adalah perpangkatan atau akar. Kalau misalkan dalam perhitungan tidak ada perpangkatan atau akar, kita fokus ke tanda kurung. Nah, di sini kita selesaikan tanda kurung terlebih dahulu. Kalaupun ada, kalau tidak ada, baru ke perkalian atau pembagian. Biasanya dikerjakan terlebih dahulu dari sebelah kiri. Setelah operasi hitung selesai, baru ke penjumlahan atau pengurangan. Sama, dikerjakan dari sebelah kiri ke kanan. Contoh di sini, yang pertama, 6 kali 3 tambah 5 kurang 2. Mana yang kita kerjakan terlebih dahulu? Tadi kan sesuai prioritas.
kita kerjakan yang ada di dalam kurung. Mana? Pengurangan, berarti 5 kurang 2. Meskipun kan pengurangan itu lebih rendah dari perkalian dan pembagian. Karena posisinya di sini ada tanda kurung, itu tetap harus didahulukan. Nah, di sini baru 6 kali 3 tambah 3. Mana yang harus didahulukan? Ya, kali kan, karena yang lebih posisinya lebih tinggi. 6 kali 3 itu kan 18. Baru dijumlahkan dengan 3 hasilnya 21. Itu contoh dari operasi hitung campuran. Dimana bisa dipahami dengan baik? Iya, alhamdulillah. Oh, ini beres ternyata untuk operasi hitung campuran. Itulah sedikit materi yang Bapak bisa sampaikan terkait bilangan bulat yang menjelaskan operasi hitung. Adapun nanti jika kalian ada hal yang kurang dipahami, bisa kalian tanyakan di grup ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.